Bunga kertas memiliki banyak warna yang bermacam-macam dan indah dipandang mata. Dalam setiap batang bisa memiliki warna yang bermacam-macam karena bunga ini sangat mudah disetik. Bunga ini berasal dari benua Amerika yaitu negara Meksiko. Disebut bunga kertas karena bunga ini sangat tipis dan bunganya jika disentuh mirip sekali seperti menyentuh kertas. Bunga ini banyak ditanam di pot-pot dan dijual sebagai bunga hias karena warnanya yang sangat indah. Bunga kertas tidak hanya indah tapi juga memiliki banyak manfaat di bidang kesehatan. Berikut ini manfaat bunga kertas di bidang kesehatan antara lain. 1. Mengatasi datang bulan tidak teratur. Wanita yang mengalami masalah seputar datang bulan dapat memanfaatkan bunga kertas untuk melancarkan datang bulan setiap bulannya. Cara mengolah bunga kertas untuk datang bulan yang tidak teratur adalah: bunga kertas dicampur dengan umbi rumput teki. Cuci kedua bahan di atas. Kemudian direbus untuk kemudian disaring airnya. Air yang telah disaring dapat diminum sebanyak 1 gelas sehari. Untuk datang bulan yang terlambat datang. Bunga kertas, temu hitam, lidah buaya cuci sampai bersih dan untuk bahan yang berkulit untuk terlebih dahulu dikupas kulitnya. Rebus ketiga bahan di atas dengan 2 gelas air. Setelah tinggal 1 gelas airnya dan minum 2 kali sehari dengan ukuran setengah gelas saja tiap sekali minum. Manfaat temu putih untuk wanita 2. Mengatasi keputihan. Keputihan yang tidak normal dan dalam batas yang berlebihan dapat diobati dengan meminum ramuan dari bunga kertas. Caranya adalah sebagai berikut. Bunga kertas dicuci kemudian rebus sebanyak 2 gelas air setelah mendidih dapat disaring. 3. Mengobati hepatitis. Hepatitis adalah peradangan yang terjadi pada organ hati yang disebabkan oleh bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan sehingga terjadi infeksi. Dalam masanya penyakit hepatitis yang kurang dari 6 bulan disebut hepatitis akut. Sedangkan jika melebihi batas waktu 6 bulan disebut hepatitis kronis. Cara mengobati hepatitis dengan menggunakan bunga kertas adalah sebagai berikut. Ambil batang bunga kertas kemudian cuci sampai bersih. Batang yang telah dicuci direbus dan air dari rebusannya dapat diminum 1 gelas sehari. 4. Mengatasi bisul pada kulit. Gejala utama bisul pada kulit adalah timbulnya benjolan melingkar yang meradang sehingga berwarna merah dan bernanah. Bisul yang dibiarkan membesar dapat menimbulkan demam pada tubuh. Untuk itu gunakan manfaat bunga kertas untuk mengobati bisul. Bunga kertas dan daun cocor bebek dicuci sampai bersih. Kedua bahan yang sudah dicucui tersebut dicampur dan digiling pada suatu wadah. Setelah digiling tempelkan ke bisul yang meradang. 5. Mengobati rasa gatal-gatal. Penyebab gatal-gatal pada kulit bisa terjadi karena alergi, untuk itu gunakan bunga kertas untuk menghilangkan rasa gatal yang Anda rasakan. Caranya antara lain adalah: siapkan bunga kertas, daun sirih, daun lidah buaya. Cuci dengan bersih dan kupas kulitnya. Rebus ketiga bahan di atas sampai mengental. Setelah mengental tunggu hingga dingin. Oleskan gel tersebut ke kulit yang gatal. Artikel terkait: manfaat daging biawak bagi kesehatan tubuh, manfaat daun sambiloto, manfaat brotowali untuk obat tradisional dan kesehatan, lakukan secara teratur sampai rasa gatal-gatal pada kulit hilang. Ingat, gel ini hanya untuk dioleskan pada kulit. Klasifikasi dan morfologi bunga kertas. Klasifikasi memiliki tujuan untuk mengenali dengan lebih rinci tentang tanaman berupa perbedaan dan persamaan yang terdapat pada suatu tanaman. Bunga kertas memiliki nama lain yaitu Bougainvillea glabra. Di bawah ini merupakan klasifikasi dari bunga kertas. Kerajaan, Planta, Divisi, Magnolifita class, Magnoliopsida ordo, Caryophyllales family, Nyctaginaceae genus, Bougainvillea subspecies, Bougainvillea butiana, Bougainvillea glabra, Bougainvillea peruviana, Bougainvillea spectabilis, Bougainvillea spinosa. Morfologi merupakan cabang ilmu yang membahas secara detail struktur dan bentuk suatu tanaman. Bunga kertas memiliki morfologi sebagai berikut. 1. Akar. Akar bunga kertas tumbuh dengan cara vertikal dan lebar.
Akar bunga ini termasuk akar berserabut dan dapat mencapai ke dalam tanah 50 sampai dengan 80 cm. 2. Batang. Tinggi batang dari bunga kertas ini adalah 2 sampai 3 meter. Permukaan batang ada yang halus dan kasar dengan warna coklat. Rata-rata batangnya memiliki duri yang kecil, jadi harus hati-hati saat memegang batang bunga kertas. 3. Daun. Daun bunga ini berbentuk oval dan panjangnya sekitar 1,4 cm. Tulang daun yang dimiliki adalah menyirip dan permukaan daun rata serta warna hijau muda dan hijau tua. 4. Bunga. Bunga kertas memiliki warna yang beragam dan indah untuk dipandang mata. Bunga kertas tidak lengkap karena tidak memiliki serbuk sari. Bunga kertas yang indah ini banyak dibudidayakan oleh para pecinta bunga dengan cara menyambung bunga. Tips menyambung bunga kertas berwarna-warni. Saat Anda lewat di tempat orang menjual bunga, mata Anda akan memandang satu bunga yang di dalam satu tangkai memiliki warna yang beragam dan indah. Salah satu kelebihan dari bunga kertas adalah bunga yang berwarna-warni. Berikut ini langkah-langkah sambung pucuk untuk bunga kertas. Tentukan bunga kertas, kemudian pilih cabang yang masih muda yang ditandai dengan warnanya yang masih kehijauan dan batang yang lunak. Pada umumnya cabang yang masih muda lebih berhasil dilakukan sambung pucuk. Siapkan pisau yang tajam, tali untuk mengikat dan plastik yang nanti akan digunakan untuk sambung pucuk. Pilih cabang yang nantinya menghasilkan bunga kertas yang berwarna berbeda. Jika di batang sebelumnya sudah ada warna merah, maka sambung pucuk dapat dilakukan untuk warna orange. Potong batang yang dipilih dengan silet dan hilangkan daun yang ada di sekitarnya. Sisakan beberapa daun yang masih tertutup di pucuk batang. Dan pada bagian pangkal batang tipiskan di kedua permukaan batang, lakukan pengirisan dengan silet. Lakukan pengirisan hanya sebanyak 1 kali saja agar permukaan rata dan cabang tertempel dengan baik saat dilakukan penyambungan. Jika sudah, segera selipkan batang atas tadi ke batang bawah. Ikat dengan tali jangan terlalu kencang, cukup dirasakan tempelannya menyatu dengan baik. Jika diikat terlalu kencang justru merusak jaringan yang ada pada batang. Mengurangi penguapan dengan cara menjaga kelembaban. Ambil bungkus plastik dan tutupi sambungan tersebut dengan plastik tersebut. Setelah langkah-langkah sambungan pucuk selesai, selanjutnya lakukan perawatan dengan letakkan sambungan pucuk tadi potnya di tempat yang terhindar dari sinar matahari secara langsung. Selain dari sinar matahari juga jauhkan dari angin dan jauhkan dari jangkauan anak-anak, agar sambungan pucuk bunga kertas tumbuh dengan baik dan sempurna.